Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yogi Prasetya. Saya mahasiswa jurusan S1 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu saya mengambil topik Mindfulness and Focus. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama memahami konsep dari mindfulness dan fokus. Yang kedua, memahami bagaimana kedua konsep tersebut membentuk kesadaran estetis dalam humanisme. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah kemampuan untuk mengamati apa yang terjadi saat ini, baik di dalam maupun luar diri, dengan kesadaran penuh dan tanpa menghakimi. Ada quotes juga dari Profesor Jon Kabat-Zinn. Di sini, mindfulness adalah seni menyadari sepenuhnya apa yang Anda lakukan saat Anda melakukannya. Jadi mindfulness ini bisa dibilang kalau kita mau melakukan sesuatu, maka kita mendedikasikannya untuk sesuatu tersebut dengan kita merasakan apa yang kita lakukan saat melakukan sesuatu tersebut. Kemudian ini ciri mindfulness. Yang pertama ada intentional, yaitu kegiatan sadar yang dipilih secara sengaja untuk memperhatikan pengalaman dan dalam momen saat ini. Artinya, seseorang berniat untuk hadir secara utuh dalam apa yang sedang dialami, baik itu napas, perasaan, pikiran, maupun situasi lingkungan. Yang kedua adalah present focus. Ciri ini menunjukkan bahwa mindfulness menempatkan fokus utama pada pengalaman saat ini, bukan pada pengalaman masa lalu atau masa depan. Perhatian diarahkan pada momen sekarang secara utuh, termasuk pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh yang sedang terjadi. Kemudian ada accepting. Mindfulness mengajarkan sikap penerimaan tanpa reaksi otomatis atau penghakiman terhadap apapun yang muncul dalam kesadaran. Emosi, pikiran, atau sensasi yang muncul diobservasi apa adanya, tanpa berusaha langsung mengubah, menolak, atau menghindarinya. Berikut contoh mindfulness berdasarkan cirinya. Yang pertama ada intentional. Contohnya adalah saat seseorang sedang makan dengan penuh kesadaran, ia sengaja memperhatikan rasa, aroma, dan tekstur makanan, bukannya makan sambil bermain ponsel atau melamun. Kemudian present focus. Contohnya adalah saat mengalami emosi seperti marah atau cemas, seseorang yang mindful akan mengamati sensasi dan reaksi tubuhnya secara langsung, tanpa menenggelamkan diri dalam pikiran tentang kejadian yang sudah berlalu atau kekhawatiran pada kejadian yang belum terjadi. Kemudian ada accepting. Contohnya jika seseorang merasa cemas, alih-alih berkata, aku tidak seharusnya seperti ini, merasa seperti ini, ia melakukan penolakan, tapi ia justru mengamati kecemasan itu dengan sikap terbuka dan dia berkata, saat ini aku merasa cemas dan itu nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita masuk ke fokus. Apa itu fokus? Fokus adalah kemampuan mental untuk memusatkan perhatian pada suatu hal secara berkelanjutan, tanpa terganggu oleh hal lain. Fokus membantu kita mengerjakan sesuatu secara optimal karena pikiran tidak terpecah ke berbagai arah. Ciri fokus. Yang pertama ada terarah atau directed attention. Fokus selalu memiliki tujuan atau objek tertentu yang menjadi pusat perhatian. Pikiran tidak bergerak secara acak, melainkan diarahkan dengan sadar ke satu hal spesifik. Kemudian ada sustained attention.
Yaitu fokus bukan hanya sebentar, tetapi dipertahankan selama periode waktu tertentu. Ini menunjukkan kemampuan untuk tetap berada pada tugas meskipun ada godaan untuk beralih. Kemudian yang ketiga ada selective attention. Fokus yang kuat berarti bisa menyaring informasi atau gangguan yang tidak relevan. Otak memilih mana yang penting dan mengabaikan sisanya. Contoh fokus berdasarkan dengan cirinya. Yang pertama ada direct attention. Contohnya seseorang yang sedang membaca buku sepenuhnya mencurahkan perhatian pada isi buku, bukan memikirkan hal lain. Jadi dia hanya fokus untuk membaca konten yang ada di buku tersebut tanpa memikirkan hal-hal lain. Kemudian ada sustained attention. Ini di sini contohnya adalah mahasiswa yang mampu belajar selama 45 menit tanpa membuka ponsel. Ini menunjukkan fokus yang berkelanjutan. Kemudian ada selective attention dengan contoh seorang atlet yang tetap mendengar instruksi pelatih meskipun stadion ramai, menunjukkan fokus selektif. Selanjutnya adalah hubungan antara mindfulness dan fokus. Sini mindfulness dan fokus bukan hanya keterampilan mental, tapi alat pembentuk kesadaran estetis yang humanistik. Dalam pendekatan humanisme, keindahan bukan sekedar bentuk, tetapi pengalaman eksistensial yang jujur, sadar, dan bernilai manusiawi. Mindfulness dan fokus adalah dua konsep yang sangat erat namun memiliki cakupan berbeda. Fokus adalah kemampuan kognitif untuk memusatkan perhatian secara intens pada satu objek atau tugas tertentu, sedangkan mindfulness adalah kesadaran penuh yang dilakukan secara sengaja, berfokus pada saat ini dan dengan sikap menerima serta tidak menghakimi. Sini mindfulness memperkuat fokus karena melatih otak untuk kembali pada objek perhatian setiap kali pikiran mengembara atau melayang-layang. Sebaliknya, fokus menjadi komponen utama dalam praktik mindfulness karena tanpa fokus, kesadaran penuh tidak bisa dipertahankan. Di sini ada studi kasus. Studi kasus pertama ini ada mahasiswa yang meningkatkan konsentrasi akademik dengan mindfulness. Kita ambil contoh tokohnya bernama Dita. Ia seorang mahasiswa psikologi. Masalah yang dihadapi oleh Dita adalah ia sering mengalami kesulitan fokus saat belajar karena pikirannya sering melayang kemana-mana, terutama saat mendekati ujian. Ia merasa cemas dan sulit mempertahankan perhatian saat membaca buku atau menyimak dosen di kelas. Solusinya, Dita mengikuti pelatihan mindfulness berbasis MBSR, yaitu Mindfulness Based Stress Reduction selama 8 minggu, termasuk latihan pernapasan sadar atau mindful breathing, kemudian meditasi body scan. Kemudian dia juga menerapkan mindful study, yaitu saat belajar ia fokus pada membaca tanpa membuka HP dan segera menyadari jika pikirannya melayang atau pikirannya mengembara kemana-mana. Hasil yang didapat Dita setelah melakukan latihan tersebut adalah kemampuan fokusnya meningkat secara signifikan, tingkat kecemasannya menurun, dan Dita bisa belajar lebih efisien tanpa terdistraksi. Kemudian ada studi kasus yang kedua, yaitu dokter menggunakan mindfulness untuk meningkatkan fokus dan menurunkan burnout. Di sini contoh tokohnya adalah Dr. Arif, yaitu dokter umum di IGD. Masalah yang dihadapinya adalah bekerja di lingkungan yang sangat sibuk. Ia mengalami burnout, kelelahan mental, dan kesulitan fokus saat menangani pasien karena multitasking dan tekanan tinggi. Solusinya, Dr. Arif mencoba mindfulness meditation 10 menit setiap pagi dan mempraktikkan mindful listening
saat berinteraksi dengan pasien. Dengan memberi perhatian penuh pada pasien, menyadari nafasnya ketika mulai merasa stres, kemudian melatih kesadaran diri sebelum mengambil keputusan cepat. Hasil yang didapat setelah ia melakukan praktik atau latihan tersebut, fokus dan kehadiran Dr. Arif saat praktek meningkat. Interaksi dengan pasien menjadi lebih manusiawi dan tingkat burnout menurun. Kita masuk. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu mindfulness memperkuat fokus dengan melatih otak untuk menyadari saat pikiran mulai melayang, lalu mengembalikannya ke tugas utama. Kemudian praktik mindfulness seperti meditasi napas, body scan, atau mindful observation melatih otak agar lebih tahan terhadap gangguan eksternal maupun internal seperti kecemasan dan overthinking. Fokus tanpa mindfulness mudah terganggu. Mindfulness menjadi fondasi fokus yang stabil dan tahan lama. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.